Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Gaudelia dari kelas 10 IPS 4 Nur Osen 5. Konsep dasar geografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu konsep yang mengkaji letak suatu objek di permukaan bumi. Contohnya, Gunung Merapi yang terdapat di Jawa Tengah. Yang kedua, konsep jarak. Konsep ini berkaitan dengan lokasi dan dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contoh, sebuah sekolah Ani dan tempat tinggalnya berjarak 2 km. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, yaitu konsep yang berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Contohnya, di daerah desa, di pegunungan, untuk ke pasar hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Yang keempat, ada konsep morfologi, yaitu konsep perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Contohnya, ketika kita di Jawa Barat, kita akan menjumpai banyak sekali jalan yang naik dan turun. Yang kelima adalah konsep aglomerasi, yaitu konsep persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Contohnya, di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan seperti pusat dagang. Yang keenam ada konsep pola, yaitu konsep yang berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Contohnya, di daerah pantai banyak sekali orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang ketujuh ada konsep interaksi atau konsep interdependensi, yaitu kegiatan saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan lainnya. Contohnya, penduduk di Jakarta banyak sekali yang menggunakan AC. Yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan, yaitu konsep yang tidak sama dan tidak tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Contohnya, di daerah pantai maka banyak sekali orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dan di dataran rendah banyak sekali orang yang bekerja di perkebunan. Yang kesembilan ada konsep diferensiasi area, yaitu konsep yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah yang berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Contohnya, penduduk di wilayah Jakarta sangat padat. Yang ke-10 ada konsep keterkaitan keruangan, yaitu suatu fenomena dengan fenomena lainnya di suatu tempat atau ruang. Contohnya, bantaran sungai dan lereng sungai. Beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu prinsip geografi. Prinsip geografi ini sendiri dibagi menjadi 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip distribusi. Contohnya, di Indonesia setiap pulau memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Yang kedua, ada prinsip interrelasi. Contohnya, di Indonesia terjadi perpindahan penduduk musiman pada waktu mudik lebaran dari kota ke desa. Ketika kembali ke kota, para pemudik membawa sanak saudaranya dari desa untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di kota. Yang ketiga, ada prinsip deskripsi. Contohnya, di daerah perbukitan yang gundul akan mudah menjadi tanah longsor. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor relief pada daerah perbukitan atau miring yang akan memudahkan terjadinya tanah longsor. Yang keempat, ada prinsip korologi. Contohnya, dari berbagai pulau di Indonesia, Pulau Jawalah yang paling padat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ibu kota negara Indonesia yang berada di Pulau Jawa, tingkat kesuburan tanah yang lebih tinggi daripada pulau yang lainnya, pembangunan yang lebih cepat dan lebih berkembang, dan serta banyak fasilitas umum yang tersedia di Pulau Jawa. Sampai di materi terakhir, yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan atau spatial approach. Contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta dan gempa bumi tsunami yang terjadi di Aceh. Yang kedua, pendekatan ekologi atau ecological approach. Contohnya, banjir di Jakarta yang disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, yaitu
atau Regional Complex Approach. Contohnya, 1. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, adanya alih fungsi lahan Bodetabek. Yang ketiga, akibat kebakaran hutan di Riau menimbulkan asap atau polusi udara yang dirasakan masyarakat Riau bahkan sampai di Malaysia dan Singapura. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.